Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa menjalani rutinitas setiap hari dengan sempurna, rileks, dan tanpa kendala. Pemirsa, apa yang dialami Kim Sang-sik dengan skuad yang diasuh timnas Vietnam, tidak pernah ada benarnya dia menang melawan Indonesia di komen negatif, pakai timnas senior dihujat, pakai timnas junior, apalagi seperti kemarin melawan Filipina, Kim Sang-sik menurunkan mayoritas pemain muda sehingga dia memperoleh poin sama, berbagi poin satu-satu ya, karena memang bermain imbang. Dan ini dampaknya, wah, dihujat habis-habisan oleh fans timnas Vietnam sendiri. Seperti apa keseruannya? Kita saksikan bersama. Kim Sang-sik dan kontroversi penurunan tim pelapis di Piala AFF 2024. Keputusan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, menurunkan mayoritas pemain muda saat menghadapi Filipina dalam laga grup Piala AFF 2024 menuai pro dan kontra. Bertanding di Stadion Rizal Memorial, Manila, Vietnam hanya mampu bermain imbang 1 melawan Filipina, Rabu 18/12/2024. Hasil ini menjadi sorotan, mengingat 9 pemain kunci dari laga sebelumnya melawan Indonesia sengaja diistirahatkan. Kim Sang-sik, Vietnam memasuki laga lawan Filipina dengan posisi sebagai pemimpin grup B. Mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk memastikan tiket semifinal. Namun, alih-alih menurunkan skuad utama, Kim Sang-sik memilih merombak total timnya. Ia hanya mempertahankan 2 pemain senior, yakni kiper naturalisasi Philip Nguyen dan playmaker Nguyen Quang Hai. Pemain-pemain andalan seperti Doan Van Hau, Nguyen Tien Linh, dan Nguyen Hoang Duc tidak masuk daftar starter. Sebagai gantinya, Kim mempercayakan timnya pada nama-nama muda seperti Van Khang Quat, Nguyen Thanh Binh, dan Bui Phi Hao. Menurut Kim, keputusan ini diambil untuk memberikan pengalaman kepada pemain muda dan menjaga kebugaran pemain senior menjelang babak selanjutnya. Namun, langkah ini justru mengundang kritik pedas dari publik sepak bola Vietnam dan ASEAN. Kim Sang-sik dianggap terlalu berani dan tidak menghormati Filipina sebagai lawan. Banyak fans Vietnam yang mengecam keputusan tersebut, terutama karena hasil imbang ini membuat posisi Vietnam di grup lebih rentan. Beberapa komentar dari fans Vietnam di media sosial menunjukkan ketidakpuasan mereka. Kenapa harus mencoba taktik seperti Indonesia? Kita punya skuad senior terbaik, kenapa malah main-main dengan eksperimen? Tim muda ini tidak siap menghadapi tekanan. Pelatih seharusnya fokus pada kemenangan, bukan uji coba. Kalau sampai tidak lolos semifinal, ini murni kesalahan Kim Sang-sik dan VFF. Fans ASEAN lainnya juga turut mengejek keputusan ini, menyebut Vietnam mencoba meniru strategi Shin Tae-yong yang sukses mengelola regenerasi pemain timnas Indonesia. Vietnam dan tekanan untuk lolos semifinal. Hasil imbang melawan Filipina memang tidak langsung menggagalkan peluang Vietnam, namun mereka harus memastikan hasil maksimal di laga terakhir melawan Myanmar untuk mengamankan posisi di 4 besar. Saat ini, klasemen grup B menunjukkan 1 Vietnam 7 poin, 2 Malaysia 4 poin, 3 Myanmar 4 poin, 4 Filipina 2 poin, 5 Laos 0 poin. Namun jika Vietnam tergelincir melawan Myanmar, mereka bisa kehilangan tiket semifinal. Di sisi lain, hasil ini justru membuka jalan lebar bagi timnas Indonesia untuk melaju, asalkan menang atau minimal imbang melawan Filipina. Keunggulan Indonesia, keputusan Vietnam menyimpan pemain senior saat melawan Filipina memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dengan hasil imbang 1-1, tekanan untuk mengejar poin semakin kecil. Skuad Garuda yang dilatih Shin Tae-yong juga diuntungkan dengan konsistensi performa mereka, terutama setelah tampil solid dalam laga-laga sebelumnya. Fokus penuh dan dukungan dari supporter di Stadion Manahan Solo bisa menjadi kunci keberhasilan mereka. Kontroversi Kim Sang-sik keberhasilan Shin Tae-yong. Langkah Kim Sang-sik untuk meniru pendekatan Shin Tae-yong dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda memang patut diapresiasi.
Namun, strategi ini menjadi bumerang karena ekspektasi publik Vietnam yang tinggi terhadap tim nasional mereka. Berbeda dengan Indonesia yang saat ini dalam proses membangun generasi baru, Vietnam sudah memiliki skuad senior yang kuat. Mereka bahkan satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Fans Vietnam dan pengamat sepak bola ASEAN merasa keputusan Kim tidak realistis, mengingat Vietnam punya peluang besar mendominasi grup jika menurunkan skuad terbaiknya. Pemirsa, memang Kim Sang-sik ini sepertinya kayak si malakama seperti itu ya. Dia merombak skuad katanya meniru STY, dia tidak merombak skuad, dia malu. Karena kemarin menghadapi Indonesia, dia cuma menghadapi bocil-bocil dan cuma mengunggulkan 1. Itu pun di babak-babak akhir. Seperti itulah. Dan sepertinya Nguyen Quang Hai ini anak emas Kim Sang-sik ya. Dia selalu diturunkan pada pertandingan AFF kali ini. Meskipun ya katanya anak Nguyen Quang Hai ini mendapat julukan Messi-nya Vietnam ya. Tapi Messi menghadapi bocil kemarin dan cuma ngegolin 1. Waduh. Payah. Slogannya terlalu tinggi, Messi gitu loh. Kita saksikan lagi. Hasil imbang Vietnam versus Filipina menjadi salah satu momen krusial dalam fase grup Piala AFF 2024. Bagi Vietnam, ini adalah peringatan bahwa eksperimen strategi harus dilakukan dengan hati-hati. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, hasil ini membuka peluang untuk melaju ke semifinal. Laga terakhir grup akan menjadi penentuan nasib kedua tim. Apakah Vietnam mampu membuktikan bahwa keputusan Kim Sang-sik tepat? Atau apakah Indonesia yang akan mencuri perhatian dengan keberhasilan skuad mudanya? Semua mata kini tertuju pada lanjutan turnamen yang semakin menarik untuk diikuti. Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia berada dalam posisi cukup baik untuk melangkah ke babak semifinal Piala AFF 2024. Namun, perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong belum berakhir. Laga terakhir melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, Sabtu 21/12 menjadi penentu nasib mereka. Berikut adalah 2 skenario utama yang dapat membawa Indonesia ke babak 4 besar. 1. Menang atas Filipina. Kemenangan atas Filipina akan memastikan langkah Indonesia ke semifinal. 3 poin tambahan akan membuat Indonesia mengumpulkan total 7 poin, cukup untuk mengamankan posisi runner-up grup, bahkan berpotensi merebut puncak klasemen jika Vietnam gagal menang atas Myanmar. Keunggulan Indonesia bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter. Myanmar menghadapi laga sulit melawan Vietnam di markas lawan. Kemungkinan hasil yang menguntungkan, jika Myanmar kalah atau imbang melawan Vietnam, Indonesia otomatis lolos sebagai runner-up mendampingi Vietnam. Jika Myanmar menang melawan Vietnam, maka ketiga tim, 6 Indonesia-Myanmar, akan memiliki poin yang sama, 7 poin. Dalam kondisi ini, penentuan 2 tim yang lolos akan bergantung pada catatan head-to-head di antara ketiganya. 2. Bermain imbang lawan Filipina. Jika Indonesia hanya bermain imbang melawan Filipina, peluang lolos tetap ada, tetapi bergantung pada hasil pertandingan Vietnam melawan Myanmar. Syarat utama, Myanmar harus kalah dari Vietnam. Tambahan 1 poin dari hasil imbang akan membuat Indonesia memiliki 5 poin, sementara Myanmar tetap dengan 4 poin. Hasil akhir, Indonesia akan lolos sebagai runner-up grup mendampingi Vietnam. Pemirsa, kiranya apa yang dilakukan Kim Sang-sik ini juga ya kalau bahasa Jawa bilang sak repotan gitu loh. Karena apa? Dia menerapkan sistem regenerasi ya, menurunkan pemain muda, dia dihujat katanya meniru STY. Nah, kalau dia menurunkan senior, katanya takut nanti yang dihadapi bocil-bocil lagi kayak Indonesia kemarin. Nah, sedangkan Indonesia tidak mengejar target apapun di AFF ini loh. Jadi Indonesia ini enjoy seperti itu. Sedangkan Kim Sang-sik dalam tanda kutip VFF, Federasi Sepak Bola Vietnam, harus masuk semifinal dan sebisa mungkin menjadi juara pada ajang AFF kali ini. Itu bedanya. Jadi ada semacam tekanan yang sangat kuat dari VFF Vietnam
untuk pelatih kepala Kim Sang-sik hari ini atau tahun ini ya, atau gelaran AFF kali ini. Sedangkan Sintayong tidak dibebani apapun karena memang fokus utama adalah kualifikasi Piala Dunia. Dan kita akan masuk ke babak selanjutnya ataupun lolos langsung menemani Jepang. Amin. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga selalu Anda dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.